Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini melanjutkan pembelajaran kemarin, masih di tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Namun seperti biasa, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, materi yang Bapak sampaikan dapat mudah anak-anak pahami, dan anak-anak jangan lupa ya, sarapan terlebih dahulu agar badan selalu fit, dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Selesai? Langsung saja, mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar IPA, masih tentang pekerjaan di sekitarku. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Pensil adalah suatu alat yang digunakan untuk menulis, bahkan bisa digunakan untuk menggambar. Untuk seseorang yang hobi menggambar dan memiliki aliran sketsa hitam putih, pasti akan menggunakan pensil ini sebagai alat menggambar. Bagi seseorang yang sudah lama menggunakan pensil secara profesional, pasti sudah mengetahui beberapa jenis pensil ini. Pensil dibuat dari sumber daya alam grafit dan tanah liat. Grafit termasuk bahan tambang yang menyerupai arang batu atau batu bara. Pada awalnya, pensil hanya dibuat dari bahan grafit, namun bahan grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh ilustrasi pembuatan pensil dari grafit dan juga tanah liat ya. Satu batang pensil dibuat dari sumber daya grafit, tanah liat, dan kayu. Jika penggunaan pensil tidak dibatasi, ketiga sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Penambangan besar-besaran akan merusak lingkungan di sekitar tambang grafit dan tanah liat. Pohon-pohon di hutan akan terus ditebangi hingga habis untuk diambil kayunya. Akibatnya, keseimbangan alam akan terganggu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Kemudian ada jenis-jenis pensil berdasarkan ketebalannya. Yang pertama ada keras. Sebuah pensil yang memiliki tekstur yang keras ini biasanya digunakan untuk membuat skets bangunan karena memiliki efek yang tidak begitu gelap, bahkan cenderung warna dari pensil ini adalah abu-abu. Kemudian ada sedang. Sebuah pensil yang memiliki tekstur tidak begitu keras maupun tidak begitu lunak digunakan untuk menulis. Jenis pensil ini biasanya ditandai dengan kode huruf dan angka yaitu H, F, B, HB, 2H, 3H ya. H itu artinya hard, HB artinya half black,
B artinya black, dan F artinya firm. Yang ketiga ada lunak. Sebuah pensil yang memiliki tekstur lunak biasanya ditandai dengan kode seperti 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Kode B berarti memiliki ketebalan black. Jenis-jenis pensil dan fungsinya. Ada pensil mekanik. Pensil ini memiliki kelebihan yaitu bisa dibuat untuk menggambar dengan detail karena memiliki mata pensil yang kecil. Pensil grafit adalah salah satu jenis pensil yang umumnya sering digunakan untuk menulis. Pensil ini terbuat dari kayu dan ujung dari pensil ini bisa diraut. Pensil conte dan charcoal. Pensil ini adalah salah satu jenis pensil yang hampir sama dengan pensil grafit. Namun, yang membedakan dari pensil ini yaitu memiliki mata pensil yang besar. Selanjutnya, pensil dermatograph. Pensil dermatograph adalah salah satu jenis pensil yang berbeda dengan pensil lainnya, karena pensil ini hanya dikhususkan untuk membuat sketsa atau tulisan pada kaca. Kemudian ada pensil tukang. Pensil ini adalah salah satu pensil yang biasanya dipakai oleh tukang kayu. Pensil ini biasanya digunakan untuk menandai ukuran pada kayu, menggambar pola ukiran, dan lain sebagainya. Dan ada pensil warna, yaitu salah satu pensil yang memiliki inti pigmen berwarna dan casing pelindungnya terbuat dari kayu. Pensil warna ini terbuat dari lilin, aditif, pigmen, serta bahan pengikat. Ada pula pensil warna yang berbasis minyak, serta bisa larut di dalam air. Kita harus menghemat penggunaan pensil agar tidak menghabiskan sumber daya alam. Berikut beberapa cara menghemat pensil untuk kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan pensil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, merawat pensil yang baru setelah pensil yang lama habis. Yang ketiga, menggunakan satu pensil saja untuk menulis atau menggambar. Dan yang keempat, tidak membuang pensil yang masih panjang karena termasuk pemborosan. Oke, sekarang waktunya anak-anak kerjakan latihan di bawah ini ya. Nomor 1 sampai 4 tulis di buku tugasmu. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Perhatikan tabel di bawah ini, tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Ini juga ya, anak-anak kerjakan di buku tugas anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.